Dua bangunan tempat pelelangan ikan di Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar. Kebakaran hebat yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan menghanguskan sebanyak 40 ruangan penyimpanan milik nelayan. Untuk memadamkan kobaran api, sebanyak 7 unit armada dan 40 personil dari Dinas Pemadam Kebakaran Kendari dikerahkan ke lokasi kejadian. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 2 jam. Besarnya kobaran api diduga akibat sejumlah ruangan yang dijadikan tempat penyimpanan bahan bakar bijak dan logistik oleh nelayan sebelum mencari ikan. Kalau kita lihat kan ada 2 ini yang terbakar, lumayan besar juga tadi. Ini bangunan apa sih yang berlingkungan ini? Nah, ini kan pasar ya, ada punya kantornya, kantor pelelangan. Ada penyimpanan. Apa biasa disimpan nelayan? Ya kayak solar, beras, punya alat kebutuhannya nelayan. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran gedung tempat pelelangan ikan Kendari ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM di kawasan Aloha Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan hampir 80% bangunan beserta isinya, seperti mobil bak terbuka hingga drum berukuran besar. Bahkan warga sekitar sempat mendengar 3 kali suara ledakan. Seorang pekerja dilaporkan terkena luka bakar. Menurut warga, kebakaran terjadi saat satu unit truk tangki menurunkan BBM di gudang tersebut. Diduga tersulut api rokok milik salah satu penjaga gudang. Sementara sopir truk tangki kabur dan menabrak palang kereta api yang berada di kawasan tersebut. Sekitar jam 3, ada rame-rame orang teriak. Yang terbakar apa nih Pak? Yang terbakar apa? Kayaknya minyak. Gudang ya? Gudang. Kalau dari informasi yang kita tahu dari masyarakat, penyebab kebakarannya apa Pak? Sampai saat ini belum ada informasinya. Ada korban Pak? Korban tadi katanya ada 1 orang yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi. Sementara kasus kebakaran ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Majene, Sulawesi Barat membunuh seorang warganya hingga tewas. Aksi pelaku ini didasari sebagai aksi membela diri ketika korban masuk ke dalam rumah dan mengancamnya. Perselisihan antara kepala desa dengan warganya berakhir tragis. Seorang warga berinisial SN yang sering berselisih paham dengan kepala desa akhirnya meninggal. Diduga pembunuhan ini dipicu permasalahan lama antara korban dan pelaku. Korban mendatangi rumah kepala desa dan berteriak hingga mengancam pada beberapa hari lalu. Pada saat kejadian, pelaku yang mematikan lampu rumahnya untuk sholat, korban tiba-tiba masuk dan kembali mengancam akan membunuhnya. Sontak, pelaku mengambil parang dan langsung menganiaya korban. Korban ini masuk ke rumah, pelaku sempat mengambil parang di bawah meja kerja. Ketika korban masuk ke rumah, mengancam, pelaku melakukan penebasan sehingga korban meninggal di tempat. Terkapar ya. Sekarang pelakunya di mana Bunda? Pelaku sedang kami amankan sambil menunggu olah TKP nanti untuk proses selanjutnya kita laksanakan sesuai prosedur. Usai kejadian, polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Setelah kejadian, pelaku pun langsung menyerahkan diri. Kini petugas masih memeriksa intensif pelaku. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa SMK 4 Semarang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi. 1 orang meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit, sementara 1 orang lainnya masih dalam perawatan.
Dua orang siswa SMK 4 Semarang menjadi korban penembakan oleh oknum polisi Polrestabes Semarang di daerah Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah. Diketahui korban berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul, sementara itu rekan korban berinisial S mengalami luka tembak di bagian tangan dan kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Karya di Semarang. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar membenarkan peristiwa tersebut, namun dirinya menjelaskan jika penembakan tersebut merupakan tindakan tegas anggotanya saat melerai tawuran antar geng. Itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Sementara itu hingga kini pihak keluarga masih enggan berkomentar karena masih dalam suasana duka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK 4 Semarang mengatakan jika korban merupakan anggota Paskibra yang dikenal pendiam dan rajin di sekolah. Meski demikian, pihak sekolah belum mendapatkan informasi dari pihak keluarga karena masih dalam suasana duka. Memang dari pihak sekolah kemarin takziah, tapi karena masih suasana duka dan dibawa ke Sragen langsung, sehingga akhirnya kita menunggu nanti orang tua pada saat sudah selesai pemakaman, kita memang memanggil orang tua, dan kita kemarin dari pihak kita ke sana tidak ketemu orang tua, ketemunya. Dan bersama untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Wisnu Wardana di SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Wisnu, apakah sudah ada informasi terbaru dari pihak sekolah dan keluarga mengenai tewasnya korban? Ya, selamat siang. Saat ini saya masih berada di SMK 4 Semarang. Jadi setelah sebelumnya pagi tadi pihak sekolah tidak memberikan komentar, jadi siang ini telah didatangi oleh LPH, pihak sekolah maupun rekan-rekan korban mau berkomentar menceritakan apa yang terjadi. Jadi tentang korban, keseharian korban dan lain-lain. Jadi untuk ini pihak sekolah menyatakan tetap pada pendirian semula bahwa korban merupakan siswa yang berprestasi, yang dikenal pendiam dan rajin. Bahkan pada bulan Oktober lalu, siswa ini korban tergabung dalam organisasi baris berbaris ini memenangkan Pekan Olahraga dan Seni Porsi Maptar di bulan Oktober lalu. Begitu. Baik, artinya dari karakteristik korban yang tewas sendiri ini agak jauh untuk kemudian menjadi seseorang yang terlibat banyak konflik, begitu ya? Iya, dari rekan korban yang saya wawancara tadi menjelaskan bahwa tidak ada keseharian korban yang mengarah untuk menjadi gangster atau semacam itulah, tidak kenakalan remaja begitu. Jadi keseharian korban memang pendiam, rajin dan baik di sekolah. Baik, apakah Anda kemudian mendapatkan informasi terkait dengan konfirmasi bahwa penembakan dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, Wisnu? Kita belum berani untuk mengatakan itu ya. Jadi kita mengacu pada keterangan dari pihak kepolisian bahwa itu tindakan terukur dan tegas dilakukan karena melawan. Baik, artinya memang belum diketahui apakah tembakan tersebut terjadi, apakah disengaja atau tidak sengaja oleh oknum polisi tersebut, begitu ya? Iya, kalau melihat dari keterangan Kapolres, karena diberitakan sesuai dengan laporan polisi bahwa korban merupakan anggota gangster yang melawan, berarti polisi melakukan penembakan.
Baik, artinya ini juga kemudian dapat disimpulkan secara motif belum diketahui begitu ya Wisnu ya? Ya, untuk Baik. motif Baik, dalam penyelidikan. Wisnu, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, berebut cinta pria. 2 pekerja wanita di Maros, Sulawesi Selatan terlibat konflik yang berujung penganiayaan. Pelaku marah karena korban tidak mau memperlihatkan isi percakapan dan galeri foto di ponselnya. Inilah video yang sempat viral saat 2 pekerja wanita bersih tegang di kawasan pergudangan 88 Marusu, Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya keduanya bertemu untuk menyelesaikan masalah terkait seorang pria. Namun R, 19 tahun, marah karena AB, 19 tahun, tidak mau memperlihatkan isi percakapan dan galeri foto di ponselnya. R yang marah langsung menganiaya hingga AB terjatuh. Ironisnya, penganiayaan ini disaksikan dan diabadikan oleh teman-temannya. Usai viral, AB melaporkan R ke Polres Maros. R kemudian diamankan di rumahnya dan dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak. Dari hasil pemeriksaan terungkap, R dan AB merupakan teman kerja di tempat hiburan malam. R marah dan menuduh AB hendak merebut kekasihnya. Ya, adapun juga beredar video perkelahian antar kedua perempuan ini yang direkam oleh salah satu temannya terlapor. Untuk itu masalahnya apa? Permasalahan apa? Ya, jadi dugaan dan berdasarkan hasil keterangan dari korban serta terlapor merupakan kesalahpahaman perihal hubungan asmara dengan seorang pria. Akibat penganiayaan itu, AB terluka di wajah, sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Maros untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai kasus anak yang diduga dianiaya oleh kakak kelasnya, kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Subang, AKP Gilang Indra FR. Selamat siang, Pak Gilang. Selamat siang, Bang. Ya. Siap. Baik, Pak Gilang, bagaimana informasi terkait dengan pelaku? Jadi berapa pelaku dari dugaan penganiayaan yang dilakukan kepada siswa tersebut, Pak Gilang? Siap. Dapat diinformasikan untuk sampai saat ini untuk terduga anak sebanyak 3 orang itu kakak kelasnya yang sekarang kelas 5 SD, demikian. Baik, artinya dari informasi yang berhasil digali dari terduga anak ini, apa motif yang membuat terduga kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban? Siap, baik. Dari informasi sementara yang kami dapat, untuk sementara terduga anak tersebut melakukan pemalakan terhadap korban. Jadi karena tidak dikasih, kemudian ya melakukanlah perundungan tersebut, demikian Pak. Baik, setelah kemudian korban menyampaikan bahwa korban mendapatkan perilaku ataupun kekerasan dari kakak kelasnya, apakah keluarga langsung melapor ke polisi atau hanya melapor ke pihak sekolah, Pak Gilang? Untuk korban sendiri itu anaknya sangat pendiam, Pak. Jadi keluarga pun selama kejadian itu tidak pernah dilaporkan kepada keluarga dari korban tersebut. Jadi keluarga pun tahu ketika anak sudah mengeluh sakit kepala, kemudian dibawa ke bidan untuk diperiksa. Selanjutnya bidan merujuk lagi ke rumah sakit. Demikian, Pak. Dari hasil visumnya apa saja, Pak Gilang? Baik, kami laporkan untuk terkait visum, kemudian otopsi. Tadi malam sudah kita laksanakan otopsi. Untuk hasil memang ada resapan darah di kepala belakang sehingga menyimpulkan pendarahan. Baik, artinya satu luka parah yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah luka parah yang berada di area kepala, begitu ya, Pak Gilang? Siap, sementara demikian. Baik,
Anda tadi menyampaikan terdapat terduga anak 3 orang yang sudah diperiksa. Apakah ada saksi lain yang diperiksa dan jumlahnya berapa orang sejauh ini Pak Gilang? Untuk yang akan kami periksa, untuk dari teman-teman korban yang melihat itu sekitar 3 orang sudah kami periksa. Kemudian hari ini akan kami lebih dalami lagi terkait dengan guru, kemudian terduga, demikian. Baik, korban dan terduga pelaku ini tentu saja sama-sama di bawah umur. Lalu penanganan kasusnya akan seperti apa, Pak Gilang? Baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Anak Nomor 11 Tahun 2012, ya, kemudian PP 65 Tahun 2015, kami mempedomani kedua kaidah tersebut untuk menangani kasus ini, demikian. Baik, Pak Gilang, kita akan nantikan perkembangan informasi terkait dengan kasus ini seperti apa. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang, sehat selalu Pak Gilang. Baik, pemirsa, 3 lokasi tambang ilegal di Solok Selatan berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Pengungkapan tambang ilegal tersebut merupakan penindakan atas laporan pemerhati lingkungan yang menganggap tambang ilegal merusak lingkungan. Inilah lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar semasa hidupnya. Terlihat lokasi yang berhasil diungkap adalah lokasi tambang yang cukup besar yang dikelola oleh warga secara ilegal. Pengungkapan 3 lokasi tambang ilegal tersebut merupakan kelanjutan dari laporan Walhi terhadap penambang ilegal yang dianggap merusak lingkungan. Kini lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap tersebut ditutup selamanya. Sementara itu, menurut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyampaikan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal di Solok Selatan dan mendapat penghargaan atas kerja kerasnya mengungkap tambang ilegal. Dia apresiasi pengungkapan perkara apapun sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekjunya juga Satsersanya juga sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat, loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda, menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum ini kan perintah saya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dikenal gigih dan teguh dalam menjalankan tugas dari atasan. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Anda kembali bersama kami pemirsa. Diduga tidak bisa berenang, seorang bocah berusia 12 tahun hilang tenggelam di Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Dan insiden ini membuat keluarga korban tidak kuasa menahan tangis. Korban Febrian Manitur Simamora atau yang biasa disapa Peot berusia 12 tahun diduga tenggelam saat sedang bermain bersama 3 orang temannya di pinggiran Kali Cengkareng yang berada di Jalan Pedongkelan Cengkareng, Jakarta Barat. Keluarga korban yang mengetahui peristiwa tersebut pun seketika panik dan mendatangi lokasi. Mereka tak kuasa menahan tangis kesedihan karena korban tenggelam dan belum ditemukan. Salah seorang saksi mata mengatakan dirinya sempat berusaha menolong korban namun tak berhasil. Ya, saya kan lagi mancing. Habis itu si Peot sama temennya 4 orang mandi di waduk. Habis itu tenggelam si Peot. Habis saya dipanggil katanya mau selamatin si Peot, udah tenggelam di sini. Habis itu saya selamatin, saya lompat, udah pegang tangannya, tapi tenggelam lagi dia. Hingga kini korban masih dalam pencarian petugas pemadam kebakaran dan BPBD Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. 2 orang kelompok ormas bentrok di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga bentrok terjadi terkait dukungan paslon dalam pilkada dan sejumlah orang terluka akibat lemparan batu. Bentrokan terjadi di Jalan Selimakuta, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga salah satu ormas berbaju loreng mendatangi lokasi rumah yang diduga sebagai posko pemenangan salah satu pasangan calon wali kota Pematang Siantar. Puluhan massa dari ormas lainnya yang juga pendukung salah satu paslon diserang lalu terjadi bentrokan hingga membuat sejumlah orang terluka akibat lemparan batu. Sejumlah warga panik karena bentrok terjadi di dekat pemukiman warga dan sangat meresahkan. Kondisi ini menyongsong pemilu damai malah terjadi bentrokan yang merugikan masyarakat. Kang coba, ada minum dapat. Polisi yang datang sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghalau massa. Belum diketahui penyebab bentrokan yang terjadi hingga tengah malam hari. Namun diduga bentrok dipicu saling ejek terkait dukungan paslon dalam pilkada. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu 3 pelaku politik uang di mana 1 diantaranya aparatur sipil negara ditangkap di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Para pelaku diketahui merupakan tim sukses salah satu calon bupati. Inilah video amatir saat petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Humbang Hasundutan mergoki dugaan praktik politik uang di salah satu rumah di desa Sigulok, Sijamangpolang, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. 1 wanita dan 2 pria yang merupakan tim sukses pasangan calon bupati tidak berkutik saat petugas menemukan uang tunai Rp300.000 dan kartu nama paslon di dalam banyak amplop yang sudah siap diedarkan jelang pencoblosan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, 1 pelaku politik uang merupakan aparatur sipil negara di Pemkab Humbang Hasundutan. Dan uang yang ditemukan dari 3 pelaku berjumlah Rp131 juta. Kartu nama pasangan calon dan juga buku tanda terima uang dari masyarakat yang didapat oleh tim sukses tersebut. Sejauh ini memang setelah kita lakukan pendalaman itu ada diduga oknum ASN yang dari pihak perempuan. Ketiga pelaku politik uang ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya diancam hukuman 72 bulan penjara. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Sementara itu di Goa, Sulawesi Selatan, praktik politik uang terjadi di lingkungan sekolah. Guru dan orang tua murid dibagikan amplop berisi uang Rp200.000 dan diminta mencoblos salah satu pasangan calon bupati 27 November besok. Iya. Tunjuk Ki, yang mana? Yang mana? Yang mana? Mana? Mana Ki? Yang mana? Oh yang jalan ke sana. Coba Iya. panggil Ki, mana itu? Panggil. Jaga. Ini tadi ibu-ibu yang ada di sini. Video amatir ini memperlihatkan saat sejumlah orang tua murid baru saja mendapat amplop berisi uang Rp200.000 di lingkungan sekolah di Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Selain menerima uang, para orang tua murid ini juga diarahkan agar mencoblos salah satu pasangan calon bupati pada 27 November. Diduga uang serangan fajar ini dibagikan seorang oknum guru aparatur sipil negara. Bawaslu Goa sudah mendapatkan laporan dan mengamankan barang bukti uang. Sejak memasuki masa tenang, Bawaslu Goa mengaku telah menerima 6 laporan terkait dugaan politik uang. Di masa tenang ini ada laporan yang masuk dengan kasus yang viral itu berkaitan dengan dugaan praktik politik uang. Update infonya yang saya terima sudah melaporkan dari salah satu pihak calon yang menyampaikan ke Bawaslu. Update yang paling terakhir ini dari 55 kasus itu ya 6, kemudian tambah 3. Baik, marak serangan fajar ini Pak di masa tenang. Ini laporannya Kak apa Kak yang tadi yang viral itu Kak? Dugaan praktik politik uang. Bawaslu akan meminta klarifikasi oknum guru dan sejumlah ASN yang diduga mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Pemirsa, KPU Kabupaten Kerinci Jambi mulai mendistribusikan logistik Pilkada serentak 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski terhalang jarak dan medan yang sulit dilalui, namun tak menyurutkan petugas untuk memastikan surat suara terkirim tepat waktu. Penyaluran logistik Pilkada serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk 3 TPS di 3 desa Kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama 7 jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh, bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita teruskan di awal di Kecamatan Solomukai, itu ada 3 desa. 3 desa terdiri dari 3 TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik Pilkada serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemerintah memastikan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat pemungutan suara di pengungsian warga yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Ada 22 TPS yang disiapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan. Koordinasi dengan Forkopimda Provinsi NTT dan juga Flores Timur serta Sika agar memastikan seluruh warga di pengungsian ini bisa menggunakan hak pilihnya, baik warga yang difasilitasi di pengungsian oleh pemerintah maupun warga yang mandiri. Ada 22 TPS yang kami siapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan yang disiapkan dikoordinasikan oleh pemerintah. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews yang bersama saya Prisa Sombodatu. 10 korban longsor yang dinyatakan hilang di Desa Semangat Gunung Kabupaten Karo, Sumatera Utara sudah berhasil ditemukan. Ke-10 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Dari kedua korban longsor yang dinyatakan hilang di Desa Semangat Gunung Kabupaten Karo, Sumatera Utara telah berhasil menemukan ke-10 korban. Seluruh korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Jenazah para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk proses identifikasi sebelum nantinya diserahkan ke pihak keluarga. Meski seluruh korban sudah ditemukan, tim gabungan masih terus melakukan pemantauan guna mengantisipasi adanya korban lain yang belum terdata. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di saat-saat terakhir kita hendak menghentikan pencarian pada hari ini pukul 18. Akhirnya kita menemukan korban yang terakhir dari 10 orang korban yang kemarin dilaporkan kepada kita. Jadi pada hari ini kita sudah mendapatkan 6 orang korban lagi, menyusul 4 orang yang sudah kita temukan di hari Minggu 24 November kemarin. BPBD Kabupaten Karo juga akan melakukan pembersihan jalan yang menutup akses warga Desa Semangat Gunung dengan Kota Brastagi. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke banjir lahar dingin dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT menerjang akses jalan utama Kecamatan Wulanggitang. Akibatnya akses jalan terputus dan warga sulit untuk beraktivitas. Lumpur dan juga batu-batuan dari banjir lahar dingin yang penuh jalan
penuhi jalan utama Kecamatan Wulanggitang, membuat sejumlah kendaraan sulit untuk melintas dan warga sulit untuk beraktivitas. Kondisi ini juga mengakibatkan jalur transportasi antar desa terputus. Beberapa desa terdampak melaporkan terganggunya akses logistik sehingga warga terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Sementara itu pemerintah daerah bersama BPBD Flores Timur telah terjunkan tim ke lokasi untuk penanganan darurat. Pemerintah kini fokus pada penanganan pasca bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah akan mulai dari relokasi dan juga pembangunan hunian sementara. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menekankan bahwa pemerintah terus memastikan pelayanan terhadap pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan usai melaksanakan rapat koordinasi terhadap kondisi logistik dan hunian sementara bersama Wamendagri Bima Arya, Kepala Badan dan Kepala Daerah saat berkunjung ke kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tetap dimaksimalkan di pengungsian yang tersentralisir maupun di pengungsian mandiri di kerabat-kerabat mereka. Yang kedua, pembangunan huntara tadi kita juga sampaikan ini sudah proses berjalan, pembangunan hunian sementara untuk para pengungsi dibangun oleh BNPB, dibantu oleh TNI, Polri, lokasinya sudah clear, pembangunan sudah dimulai. Finalisasi hunian sementara dan hunian tetap akan ditetapkan dalam beberapa hari ke depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Krisna Nugraha, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih terus erupsi hingga saat ini. Donasi sebesar 250 juta pun diserahkan Ketua MPR RI yang merupakan uang dari hasil sapi di Lampung. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mengakibatkan puluhan ribu orang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengungsi menjadi keprihatinan dan perhatian Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah, Ahmad Muzani memberikan bantuan sebesar 250 juta rupiah yang merupakan hasil lelang sapi di Lampung. Karena itu kami berharap ini bisa diteruskan ke korban di NTT dan ini adalah bentuk dari perhatian para peternak sapi kepada saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya yang terkena musibah di Nusa Tenggara Timur. Hanya dengan begitulah para peternak, para penggemuk sapi bisa memberi perhatian kepada saudara-saudaranya di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan ini bentuk empati, bentuk simpati, dan bentuk perhatian kepada saudara-saudaranya dari para peternak, penggemuk sapi di seluruh Indonesia. Bantuan pun disalurkan lewat Basnas yang menjadi lembaga mengumpulkan dana masyarakat terpercaya jadi alasan untuk berdonasi. Basnas pun membuka donasi untuk para korban erupsi Gunung Lewotobi yang akan diberikan kepada para korban menyesuaikan kebutuhan, salah satunya rumah hunian tetap. Kami akan lakukan open donasi untuk Lewotobi, startnya saat sekarang ini dan seterusnya nanti akan kami umumkan karena kami melihat bahwa letusan Gunung Lewotobi laki-laki di NTT itu sangat masif dan korbannya juga sangat banyak sekali. Diharapkan bantuan diberikan tepat sasaran. Pasalnya kini sebanyak 13.240 warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi, 5.607 diantaranya mengungsi di 6 lokasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Zulkarnain, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini akan membacakan putusan pra-peradilan kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Thomas Lembong.
Kubu Thomas Lembong selaku pemohon gugatan pra-peradilan meminta hakim menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS. Tom Lembong sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama sejak 29 Oktober lalu. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang sidang putusan pra-peradilan Tom Lembong, ada rekan Jen Cahyani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat siang rekan Jen. Pukul berapa sidang rencananya akan digelar? Selamat siang Prisa dan juga pemirsa. Ya, untuk sidang pembacaan putusan pra-peradilan dugaan kasus korupsi Tom Lembong akan dibacakan mulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat nanti. Nanti akan kami lihat bagaimana persiapannya. Namun untuk sekarang ruang sidang tepat di belakang saya belum dapat digunakan karena nanti pembacaan putusan pra-peradilan Tom Lembong akan dibacakan pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan untuk perkembangan kasusnya beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan juga sidang pra-peradilan untuk pembacaan kesimpulan sebelum hari ini pembacaan putusan. Dan pada pembacaan kesimpulan yang lalu dari kubu Tom Lembong sendiri meminta hakim tunggal yakni Hakim Tumpanuli Marbun untuk menyatakan penetapan tersangka dan juga penahanan dari Tom Lembong ini tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Serta dari kubu Tom Lembong atau dari kuasa hukumnya ini meminta hakim untuk memerintahkan Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan dan juga penahanan Tom Lembong karena tidak sesuai dengan hukum acara atau KUHAP. Dan dari kubu Tom Lembong sendiri menyatakan bahwa saat Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan pada saat yang lalu ini merupakan ranah hukum jika memang ada dugaan kasus dan bukan merupakan tindak pidana. Jadi menurut mereka ini merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan merupakan tindak pidana yang dapat disangkakan oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu dari pihak termohon di sini Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa mereka meminta untuk hakim menolak ajuan pra-peradilan dari pihak Tom Lembong karena mereka menyatakan bahwa proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini sudah sesuai atau sudah sesuai dengan penegakan hukum dan aturan hukum yang berlaku serta dengan prosedur yang sudah berlaku atau sudah sesuai begitu. Dan juga dari Kejaksaan Agung menyatakan penangkapan dan juga penahanan Tom Lembong ini berlaku karena Tom Lembong diduga merugikan keuangan negara senilai 400 miliar rupiah. Dan nanti akan kita lihat keputusannya pada hari ini apa yang akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun terkait dengan pra-peradilan Tom Lembong. Apakah nanti hakim akan menyetujui permohonan dari Tom Lembong, pihak Tom Lembong untuk membebaskannya atau akan menolak, di mana jika nanti akan ditolak maka Kejaksaan Agung berhak melanjutkan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi oleh mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang dilakukan 2015 sampai 2016. Prisa. Baik, terima kasih rekan Jen atas laporan Anda. Kami akan terus memperbarui informasi terkait ini. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa bos CV Venus Inti Perkasa Tamron Tamsil kembali digelar Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang menghadirkan dua ahli hukum pidana yakni Profesor Romi Atma Sasmita serta Profesor Jamin Ginting. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa bos CV Venus Inti Perkasa Tamron Tamsil. Saksi ahli Jamin Ginting mengatakan dalam kasus korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara hampir 300 triliun rupiah lebih tepat masuk ranah administrasi yang menggunakan Undang-Undang Minerba dan Lingkungan daripada menggunakan Undang-Undang Tipikor. Rencananya sidang lanjutan tata niaga timah akan kembali digelar pekan mendatang dengan agenda yang sama. Melihat bahwasannya jaksa ya terutama ya ingin
berusaha untuk memberikan keyakinannya kalau ahli ini bisa diarahkan gitu, minta supaya apa yang dia jawabannya, tapi kan kita kan ahli, kita objektif ya, artinya apa yang kita sampaikan itu benar-benar sesuai dengan keahlian kita. Saya lihat di sini memang kalau bicara tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana lingkungan hidup dan minerba, jadi saya tadi sudah katakan bahwasanya di Undang-Undang Minerba itu punya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pemirsa, pada 27 November besok, Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah persiapan telah dilakukan panitia TPS agar pencoblosan berjalan lancar. Petugas gabungan dikerahkan untuk mengamankan TPS 08 Bojongkoneng, Bogor, di mana Presiden Prabowo Subianto besok akan mencoblos kertas suara Pilkada 2024. Presiden Prabowo diagendakan mengikuti pemungutan suara untuk paslon gubernur, wakil gubernur Jabar, dan calon bupati, wakil bupati Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPPS TPS 08 telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk kelancaran pemungutan suara di lokasi tersebut. Untuk mengetahui informasi terkini seputar persiapan di TPS 08 Bojongkoneng, Bogor, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah. Selamat siang rekan Irfan, bagaimana persiapan di TPS 08 jelang pencoblosan besok? Ya baik, selamat siang Prisa dan juga pemirsa. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini akan melakukan ataupun memberikan hak pilihnya di kediamannya di Desa maksudnya di Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini kami berada di tempat pemungutan suara atau TPS 08 dan juga TPS 019. Dan untuk TPS 08 ini merupakan tempat pemungutan suara yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan ataupun mencoblos pada esok hari. Dan nantinya Presiden Prabowo akan memberikan hak pilihnya untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, serta pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor. Dan rencananya Presiden Prabowo ini dijadwalkan esok hari akan melakukan pencoblosan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, yakni Sastra Winara. Dan untuk segala persiapan di TPS 08 ini sudah rampung dilakukan, mulai dari pendirian tenda, kemudian juga penataan kursi, serta pengeras suara ini sudah dilakukan pada sejak kemarin. Dan dari pantauan kami ini personil TNI dari Kodim 0621 Kabupaten Bogor ini melakukan apel dan juga peninjauan lokasi untuk melakukan pengamanan pada esok hari. Pada pengamanan esok hari pemungutan suara Pilkada serentak. Risa. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, mendampingi anak ketika belajar menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, terlebih bagi anak-anak yang memiliki kesulitan untuk fokus. Lalu kira-kira bagaimana cara orang tua mengenali atau cara belajar yang paling efektif dan efisien untuk buah hati Anda? Kita akan simak informasi berikut ini yang sekaligus akan menutup iNews Siang pada hari ini. Dan pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata saya Prisa Sempodatu pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda, termasuk dalam menyerap pelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Mengetahui tipe gaya belajar anak menjadi salah satu cara efektif agar proses belajar menjadi menarik, bahkan menjadi bagian dari hobi anak. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional, kelas Olah Wicara Anak atau KOA yang berkolaborasi dengan Parency dan Perpustakaan Nasional menggelar pelatihan mengevaluasi gaya belajar anak. Di sini, baik orang tua maupun anak-anak diajak untuk mengenali gaya belajar anak sejak dini seperti visual, auditori, dan kinestetik. Selain itu, kegiatan ini juga mencoba untuk memperkenalkan public speaking untuk anak, agar anak dapat lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan menyampaikan gagasan.
Nah, di sini KOA bersama Parency mencoba untuk menggabungkan keduanya gitu, supaya anak-anak berani untuk mengungkapkan, karena tagline-nya berani bicara baik, berani mengungkapkan gagasan yang ada di kepalanya, apa yang keinginan yang ada di